Halo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai batang pada mata kuliah farmakognosi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahmawati. Adapun anggota kelompok kami yaitu Faki, Haura, Reski, dan Lydia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi batang, struktur anatomi batang, bentuk batang, jenis batang, permukaan batang, dan arah tumbuh batang. Fungsi batang yang pertama sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan umbi. Yang kedua sebagai tempat pengangkutan air dan unsur hara. Ketiga, menyalurkan zat makanan dari daun hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan seperti akar, daun, bunga, dan buah. Yang kelima, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif melalui metode pencangkokan. Yang keenam, tempat membantu proses pernapasan oksigen melalui lentisel. Dan yang terakhir, membantu pemancaran biji dan meningkatkan efisiensi penyerbukan. Selanjutnya ada struktur batang. Pertama, ada epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar dari batang yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan mekanis, kehilangan air, dan infeksi. Yang kedua ada korteks. Korteks terletak di bawah epidermis dan terdiri dari beberapa lapisan sel. Korteks berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan berperan dalam dukungan struktural. Selanjutnya, ada endodermis. Endodermis adalah lapisan sel yang terletak di sebelah dalam korteks dan merupakan lapisan penghalang antara korteks dan stele. Yang terakhir, stele. Stele adalah bagian tengah batang yang mencakup jaringan vaskular. Di dalam stele, terdapat xilem dan phloem. Selanjutnya, struktur batang. Di sini terdapat perbedaan antara struktur batang dikotil dan struktur batang monokotil. Selanjutnya mengenai bentuk batang. Di sini terdapat beberapa bentuk batang yang dapat kalian lihat. Selanjutnya, jenis batang. Di sini terdapat beberapa jenis batang, mulai dari batang basah, berkayu, dan rumput. Selanjutnya ada permukaan batang. Permukaan licin atau levis, contohnya seperti Zea mays L. Permukaan berusuk atau costatus, contohnya seperti Coleus scutellarioides Benth. Permukaan beralur atau sulcatus, contohnya pada Cereus peruvianus L. Howe. Permukaan bersayap atau alatus, contohnya pada Dioscorea alata L. Selanjutnya, arah tumbuh batang. Yang pertama, tegak lurus atau erectus. Yang kedua, menggantung, dependent atau pendulus. Ketiga, berbaring atau humifusus. Yang keempat, menjalar atau merayap, repens. Yang kelima, serong ke atas atau condong, ascendens. Yang keenam, mengganggung atau nutans. Yang ketujuh, memanjat atau scandens. Yang kedelapan, membelit atau volubilis. Berikut adalah contoh arah tumbuh batang yang ada pada tanaman. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa.